Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu dalam peresmian STIH Adiaksa dan penyambutan mahasiswa baru oleh Senat STIH Adiaksa, dan kami ucapkan selamat datang di kampus STIH Adiaksa. Hari ini adalah hari yang bersejarah untuk Sivitas Akademika Adiaksa. Kita menyaksikan STIH Adiaksa yang didirikan atas inisiasi keluarga besar Adiaksa dengan semangat turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya bidang hukum, dengan doktrin yang melekat yaitu Satya Adi Wicaksana. Nilai-nilai luhur Adiaksa menjadikan dasar atas visi STIH Adiaksa. Visi STIH Adiaksa pada tahun 2031 menjadi institusi pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang menjadi pembawa kemajuan dalam menegakkan keadilan dan hukum di Indonesia, serta menjadi pimpinan atau pemimpin di segala sektor kehidupan bangsa dan negara Indonesia di masa depan. Dalam mewujudkan visi tersebut, kami merumuskan beberapa misi, salah satunya adalah kami melakukan kerjasama dengan Kejaksaan seluruh Indonesia serta instansi lain baik dalam skala nasional maupun internasional, yang membuat kami mempunyai laboratorium penelitian dan pengabdian masyarakat yang sangat luas, sehingga mampu menjalankan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang Senat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adiaksa dalam rangka peresmian Adiaksa dan penyambutan mahasiswa baru dengan resmi dibuka. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adiaksa sebetulnya cita-cita kita semua, bahwa dalam sejarahnya karena jaksa itu banyak terlibat dalam pembentukan perguruan tinggi. Sejarah juga mencatat Pak Mulyatno, Prof. Mulyatno, seorang jaksa tinggi yang kemudian memilih menjadi guru besar di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, atau dalam sejarahnya kemudian di Universitas Diponegoro, Pak Imam Sabarjo, Pak Profesor Sudarto juga lebih memilih untuk menjadi guru besar dari Kepala Kejaksaan Tinggi, menjadi guru besar di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, ataupun Universitas 11 Maret juga dibangun oleh jaksa-jaksa waktu itu, dibangun oleh Kepala Kejaksaan di Surakarta saat itu. Maka ini adalah salah satu momen penting dalam sejarah kejaksaan bahwa kita bangkitkan kembali semangat ada jaksa untuk dapat berkontribusi dalam pendidikan tinggi hukum di Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Yang Maha Adil dan Maha Bijaksana membimbing kita dalam kelanjutan kejayaannya Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adiaksa. Kegiatan peresmian dan penyambutan mahasiswa baru STIH Adiaksa semakin menegaskan eksistensi STIH Adiaksa dalam upaya mendukung pembangunan peradaban hukum dalam negeri, sekaligus ikut dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh pihak dan kita sama-sama saling mendukung untuk kebesaran STIH Adiaksa dalam upaya untuk membangun lingkungan Sivitas Akademika yang normatif, bernilai mulia dan berkarakter, serta sekaligus menoreh mahasiswa yang berbudi luhur, terampil, berkomitmen, yang mampu memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Visi STIH Adiaksa pada tahun 2031 menjadi institusi pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang menjadi bawa kemajuan dalam penegakan keadilan dan hukum di Indonesia, serta menjadi pimpinan di sebuah sektor di kehidupan bangsa dan negara Indonesia di masa depan. Saya cermati, dalam visi tersebut terdapat rasa penegakan keadilan dan hukum. Susunan keadilan terlebih dahulu dan diikuti dengan hukum. Dalam visi misi STIH
tersebut menurut saya bukanlah susunan tanpa makna, melainkan susunan yang menyiratkan makna filosofis yang ingin menyampaikan pesan bahwa penegakan hukum yang ideal harus mengutamakan terpenuhinya keadilan apabila terjadi benturan di antara keadilan dengan kepastian hukum. Mengapa demikian? Karena penegakan hukum yang hanya fokus pada pemenuhan kepastian hukum cenderung mengabaikan rasa keadilan yang ada di masyarakat. Saya memandang hati nurani sebagai suatu badan keadilan yang keputusannya tidak dapat dibandingkan. Hati nurani adalah suara hati, suara abadi kebenaran dan keadilan yang tidak dapat dibungkam oleh siapapun. Pesan saya untuk anak-anakku para mahasiswa baru STI Hadiaksa, kunci bagaimana agar kita bisa berhukum secara adil dengan sandaran hati nurani, yaitu dengan mulai mempelajari hukum dengan tidak hanya menggunakan akal pikiran, melainkan juga harus menggunakan pendekatan perasaan batin yang ada di luar buku undang-undang hukum lainnya. Sebagai negara hukum, Indonesia menjalankan seluruh kebijakan dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan berdasarkan pada seperangkat aturan yang berlaku. Perjalanan bangsa dan negara kita ditentukan oleh bagaimana sistem hukum mampu merespons kebutuhan dan tantangan yang turut berubah seiring dinamika perkembangan zaman. Dalam hal ini, lembaga pendidikan diberi amanah untuk menyediakan pendidikan yang berwawasan masa depan untuk mewujudkan negara hukum yang kuat dan senantiasa menjunjung tinggi keadilan sosial. Hal tersebut ditandai dengan paradigma pelayanan kepada masyarakat yang dijalankan oleh profesi hukum, serta ketaatan masyarakat terhadap norma-norma, termasuk norma hukum, yang menempatkan warga negara berada di kedudukan yang sama, berdasarkan azas keadilan sosial. Tujuan yang besar dan sangat menentukan arah masa depan Indonesia hanya bisa dicapai dengan transformasi pada sistem pendidikan hukum. Transformasi yang kita butuhkan adalah yang berorientasi pada perwujudan pendidikan hukum yang responsif dan adaptif, sehingga mampu melahirkan SDM hukum yang profesional, cerdas, dan berkarakter, dan mampu menyelaraskan dunia hukum dengan sektor-sektor kunci dalam pembangunan, seperti ekonomi dan bisnis, teknologi, dan industri.